adalah apa yang dikatakan oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidinnya. Apa itu? Beliau menyebutkan, kenapa sih orang itu senengane gibah ini, kenapa? Beliau menyebutkan banyak sebab-sebab orang gibah. Beliau menyebutkan 4. 1, ya, tasaffi al-ghaidhi, melampiaskan amarah. Makanya Bapak Ibu, janganlah kita itu membuat orang lain marah, ya. Janganlah kita membuat saudara-saudara kita marah dengan ucapan kita, perbuatan kita. Sebab kalau ada orang yang marah, biasanya orang yang marah ingin melampiaskan amarahnya. Kalau dia orang baik, dia selalu ingat kepada Allah, dia akan menahan amarah, karena menahan amarah itu sifatnya orang mukmin. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, surat Ali Imran. Itu sifat orang mukmin, orang muttaqin. Bahkan barang siapa, Pak, ya, barang siapa yang marah dan dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan, besok di hari kiamat, ya. Di hari kiamat itu kan orang-orang itu, Pak, ya, yang masuk surga itu dapat paket, minimal yang masuk surga itu dapat 2 bidadari. Itu sepaket, dipaket, Pak. Ora iso milih. Minimal itu, ya. Minimal kita kalau masuk surga, 1 laki-laki dapat 2 bidadari minimal, itu sudah paket. Ora iso milih, sudah paket. Tapi kalau amalnya semakin baik, maka jumlah bidadarinya lebih banyak lagi, diantaranya orang yang mati syahid. Bidadarinya kan sampai 70. Mungkin ada pertanyaan, Pak, itu lemes ta ora kok 70 itu? Dalam hadis lain Rasulullah memberitahukan kita, di surga kekuatan kita itu, Pak, sama dengan 100 laki-laki. Nek 70 kurang. Masya Allah. Tapi kalau orang di dunia, Pak, ya, marah, ada orang marah sama orang dan dia mampu melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan, mampu dia lampiaskan amarahnya, karena yang membuat marah, yang buat salah ini anak buah, Pak, dia mampu mecat, mampu, ya, atau nyuruh anak buahnya yang lain pukuli, mampu, Pak. Kok dia tahan, besok dapat bidadarinya itu tidak paket 2 begitu, kon milih, Pak, kon milih. Wallahu alam. Disuruh milih ini memang dua-duanya disuruh milih atau memang tambahan. Tapi semoga tambahan, Pak, ya. Dapat paket 2 karena dia suka menahan amarah, tidak melampiaskannya padahal dia mampu, Allah nyuruh tambah 1 gitu, Pak. Tapi tidak dikasih, Pak, kon milih. Masya Allah, milih kok bidadari. Nah itu. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi orang suka ngrenengi itu biasanya memang melampiaskan amarah. Dia nggak suka sama orang itu, wah sudah, kejelek-jelekannya diomongkan ke orang. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang nomor 2, Pak, biasanya orang yang suka ngibah itu apa? Ya, menyesuaikan diri dengan temannya. Koncone ngrenengi, akhirnya nimbrung melu ngrenengi. Oh, nambahi, Pak, ya. Nambahi, bumboni. Sebab apa? Kalau dia tidak nambahi, tidak cocok dengan grenengan mereka, itu biasanya kan nanti tidak dianggap setia kawan. Aku ngrenengi sana kok kamu malah bela-bela toh? Wes ora dadi kanca saja gitu kan, Pak. Akhirnya kita kan, kamu kan koncoku. Jadi gara-gara setia kawan tapi malah terjatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya temannya, Pak, ya, kalau ngrenengi kemudian kita ikut nimbrung, sebetulnya itu bukan teman itu. Makanya ada pepatah Arab, sodiku kaman abkaka laman adhakaka. Temanmu sejati adalah yang membuat kamu nangis, bukan yang membuat kamu ketawa. Makanya kalau teman yang ngrenengi kan, kalau teman sejati, Pak, teman dunia akhirat, pasti akan ngasih tahu.
dosa, jangan ngrenengi wong kan gitu. Teman sejati adalah yang membuat kita nangis. Ya. Kalau dia jelek kita nasihati kan gitu. Temannya jelek dinasihati. Makanya Rasul bersabda, al mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu ibarat cermin bagi yang lain. Artinya kalau kita bercermin, dari cermin itu kan kita kelihatan jeleknya kita, Pak. Apa rambutnya acak-acakan, apa bulu hidungnya terlalu panjang atau apa. Nah, itu. Dari cermin kita tahu, itulah saudara kita. Mestinya saudara kita atau kita memberitahukan kekurangan dan menasihati saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Nomor 3, Pak. Nomor 3, biasanya orang yang ngrenengi itu, Pak, itu pengen menaikkan, menunjukkan kebaikan dirinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Dia pengen menjatuhkan orang, tapi dengan menaikkan dirinya. Makanya kejelekan, kekurangan saudaranya digreneng-grenengi, diberitahukan kepada orang-orang karena pengen menjatuhkan saudaranya. Dan kita tidak boleh, Pak, ya. Dan kita tidak boleh merasa kita lebih baik dari dia, kita tidak boleh. Makanya Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kamu merasa dirimu lebih suci daripada yang lain. Huwa a'lamu bimanittaqo. Allah itu adalah zat yang paling tahu siapa yang paling takwa. Dan takwa itu di mana, Pak? Rasul bersabda, at-taqwa hahuna, dengan menunjuk hati. Takwa kepada Allah itu sumbernya hati. Dan hati siapa yang tahu? Allah yang tahu. Awang kita sholat bareng-bareng saja, takwa kita beda kok. Dan siapa yang tahu takwa? Sholatnya bareng, puasanya bareng, amal solehnya bareng, takwanya beda. Karena takwa itu sumbernya di hati. Hanya Allah yang tahu. Kemudian nomor 4, ngrenengi itu, Pak, itu biasanya muncul karena kita bercanda. Bercanda, guyon. Tapi kan tetap tidak boleh, Pak, guyon kok ngrenengi, tetap dosa. Supaya lucu, supaya apa gitu. Itu tidak diperkenankan. Kemudian Bapak Ibu hormati, sedikit ingin kami sampaikan. Apa yang dikatakan oleh beliau Imam Al-Maqdisi, obatnya apa? Sedikit saya sampaikan. Di antara obatnya adalah kalau kita mau ngomong ngrenengi orang, Pak, ya, ingatlah murka Allah. Ingat murka Allah. Oh, ini dilarang oleh Allah. Allah benci perbuatan ini. Dan ingatlah pula, kalau merucut dari mulut kita dan kita tidak selesaikan di dunia ini, mungkin karena malu atau karena apa, atau karena lupa, ingatlah nanti kalau tidak kita selesaikan, kebaikan kita akan diberikan kepada dia. Kalau kebaikan kita sudah habis, dosa dia yang diberikan kepada kita. Rugi toh, Pak, kita. Siang malam sedekah, amal soleh, nabung, mengumpulkan pahala untuk bekal besok kita nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Belum masuk surga wis entek. Itulah yang dinamakan muflis, wong sing tuna, rugi dalam perdagangan. Kemudian obat yang kedua, Pak, ketika mau ngrenengi orang, ingatlah kekurangan kita. Ingat kekurangan kita dan kita berusaha sekuat tenaga sibuk memperbaiki kekurangan kita. Dan jangan sampai, Pak, kita mencela orang padahal diri kita tercela. Ketika kita mau ngrenengi, astagfirullah, kan gitu, Pak. Siapa tahu aibku, siapa tahu kesalahanku, siapa tahu kejelekanku lebih banyak daripada dia. Makanya Rasulullah bersabda, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk mengenal
dan mendiagnosa kekurangan dirinya, aib dirinya, kemudian sibuk memperbaikinya, sehingga dia tidak sampai lalai, dia tidak mau ngurusi kekurangan orang lain. Ya. Kalau seandainya Pak, ya, yang ketiga ya, obat yang ketiga, seandainya kita merasa kayaknya saya sedikit aibnya, sedikit kesalahannya, sedikit kekurangannya, sedikit cacatnya, seandainya itu kita rasakan, ya, mestinya itu membangkitkan kita bukan untuk mencela orang atau menyebut kejelekan orang, justru kita harus sibuk dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita harus tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bapak Ibu saya hormati. Semoga